Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, pada janji-janji dan kebenaran firman-Mu. Sebab janji-Mu, firman-Mu, ya dan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kemenangan dari-Mu Tuhan, ku terima. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Abia, anak Yerobeam, jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata pada istrinya, "Berkemaslah, menyamarlah supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku, bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Bawalah 10 roti, kue kismis, dan sebuli-buli air madu, dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini." Istri Yerobeam berbuat demikian. Ia berkemas pergi ke Silo dan masuk ke rumah Ahia. Ahia tidak dapat melihat lagi sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua. Tetapi Tuhan telah berfirman kepada Ahia, bahwasanya istri Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya, sebab anak itu sedang sakit. Begini-begini harus kau katakan kepadanya. Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia seolah-olah ia orang lain. Tetapi segera sesudah Ahia mendengar bunyi langkah perempuan itu, sementara melangkah masuk pintu, berkatalah ia, "Masuklah, hai istri Yerobeam. Mengapakah engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu. Pergilah, katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tahi sampai habis. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara, sebab Tuhan telah mengatakannya. Tetapi bangunlah dan pulang ke rumahmu. Pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia, sebab hanya dialah daripada keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur. Sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanya lah terdapat sesuatu yang baik di mata Tuhan, Allah Israel. Dan Tuhan akan membangkitkan baginya seorang raja atas Israel yang akan melenyapkan keluarga Yerobeam seperti kenyataan sekarang ini. Kemudian Tuhan akan menghajar orang Israel sehingga tergoyah-goyah seperti gelagah di air, dan ia akan menyentakkan mereka daripada tanah yang baik ini yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyerahkan mereka ke seberang sungai Efrat sana, oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka, dan dengan demikian menyakiti hati Tuhan. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam, dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Sesudah itu bangkitlah istri Yerobeam dan pergi. Lalu sampailah ia ke Tirsa. Pada saat ia masuk melangkahi ambang pintu rumah, matilah anak itu. Mereka menguburkannya, dan seluruh Israel meratapi dia sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Nabi Ahia. Selebihnya dari riwayat Yerobeam, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia memerintah, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Lamanya Yerobeam memerintah ada 22 tahun.
Kemudian ia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka anaknya menjadi raja menggantikan dia. Bapak Ibu, ketika Yerobeam masih menjadi pegawai Salomo, Nabi Ahia datang menubuatkan bahwa ia akan menjadi raja atas 10 suku Israel. Kita sudah membacanya di 1 Raja-Raja 11. Proses seorang menjadi raja adalah perbuatan Allah, bukan kemampuan manusia. Itu sebabnya Nabi Ahia menyebut bahwa Yerobeam menjadi raja karena Allah. Tetapi sayangnya, Yerobeam selalu merasa tidak aman. Ia tidak percaya bahwa Allah lah yang mengangkatnya menjadi raja atas Israel. Ia tidak percaya akan kasih karunia Allah itu. Ia juga tidak percaya pada dukungan rakyatnya. Hal itu tampak dalam tindakannya menyuruh istrinya menemui Nabi Ahia sambil menyamar, takut diketahui rakyatnya. Ia tidak ingin orang lain mengetahui bahwa ia meminta petunjuk kepada nabi yang kini menentangnya. Ia takut citra dan wibawanya jatuh bila rakyatnya mengetahui ia meminta bantuan Nabi Allah. Bisa jadi ia juga takut Nabi Ahia akan menolaknya jika tahu istrinya lah yang datang. Kita tadi membaca Yerobeam memberi perintah istrinya untuk meminta petunjuk Nabi Ahia berkenaan dengan kondisi anaknya. Sebenarnya ia tidak khawatir tentang kesehatan anaknya. Maka tidak diceritakan di sana ia meminta pertolongan agar Nabi mendoakan kesembuhan anaknya. Akan tetapi yang ia pertanyakan adalah kelanjutan dinastinya, pemerintahannya. Karena dia berpikir mungkin peristiwa itu terjadi di akhir masa pemerintahannya. Dan ia berpikir Abia yang akan menjadi penerus tahtanya sebagai anaknya. Yerobeam khawatir kelanjutan tahtanya. Ia lupa bahwa Allah lah yang menjadikan dia raja. Dan tentu Allah lah juga yang akan menunjuk siapa penggantinya. Yerobeam melupakan kasih karunia Allah dan rakyatnya sehingga hidupnya penuh kekhawatiran. Inilah berita firman hari ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Merasa cemas tentang masa depan yang tidak menentu adalah hal wajar. Seringkali tantangan hidup membuat kita berkecil hati. Namun itu semua bukanlah alasan untuk berhenti percaya kepada kebaikan kasih karunia Allah. Sebab Allah selalu hadir dalam kehidupan umat-Nya. Ia merancang segala sesuatu indah pada waktunya. Pertanyaannya, apakah kita mau berjalan dalam rancangan Allah itu? Tuhan kita, Tuhan Yesus, disebut Immanuel. Artinya Tuhan yang menyertai umat-Nya. Tetapi apakah kita mau menerima penyertaan Tuhan dan berjalan bersama dengan Dia? Kerap kali yang membuat kita cemas dan tawar hati justru karena kita mengambil jalan sendiri. Kita berjalan dengan ego kita. Kita berjalan dengan rasio kita saja. Memang kita harus memakai rasio kita. Tetapi orang percaya tidak berjalan hanya dengan rasio. Orang percaya terutama berjalan dengan iman. Iman kepada Tuhan yang menuntun kita kepada rancangannya, rancangan damai sejahtera, penuh kemuliaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman pagi hari ini mengingatkan kepada kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Tidak berjalan dengan ego kita, tidak berjalan dengan pemikiran kita sendiri. Tapi dengan iman percaya, seturut kehendak dan rencana Tuhan dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu selalu baru. Demikian pagi hari ini, melalui kisah kehidupan Yerobeam, kami diingatkan untuk setia kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Percaya tidak hanya di mulut, apalagi KTP. Percaya itu dihidupin, dan kami mau belajar menghidupi iman percaya kami. Dengan berjalan seturut kehendak-Mu, berjalan bersama dengan-Mu Tuhan, dan firman-Mu menuntun kami. Pada kesempatan yang baik ini kami tak lupa bahwa dalam doa, menara doa sebentar malam, hamba-Mu Ibu Lindi yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga Saudara Saka yang memimpin puji-pujian, Tuhan urapi, membawa jemaat dalam hadirat-Mu, belajar firman Tuhan dan naikkan doa-doa. Karena kekuatan kami adalah doa kami kepadamu Tuhan. Dari-Mu sendiri Tuhan. Ajar umat-Mu untuk belajar, bergantung dan mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.